Bapak Ibu Pembina PKPT IPNU dan IPPNU Unisda Lamongan, Ketua IPNU, IPPNU dulu ya saya sebut ya, IPPNU dan Ketua IPNU Unisda Lamongan, PKPT Unisda Lamongan, Ketua Panitia, segenap panitia, semua peserta dan Mas Moderator yang masih jomblo ya. Ya, jomblo yang tulus zaman, yang lama banget itu jomblo versi Ta'limul Muta'lim. Alhamdulillah saya matur nuwun, berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Saya berharap nanti banyak teman-teman berdiskusi, bertukar pikiran mengenai buku Nabi Muhammad Bukan Orang Arab. Mungkin pertama-tama saya perlu koreksi, apa itu kurikulum vitae ya. Di situ saya seharusnya lahir itu 1995. Jadi ada kesalahan di situ ya. Angkatan ya, betul, angkatan sama sampean itu. Baik, buku Nabi Muhammad Bukan Orang Arab ini buku yang saya lupa yang keberapa ya. Cuma yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia ini adalah buku yang ketiga. Buku pop. Sebelumnya saya nulis buku-buku ilmiah, filsafat, buku-buku serius ya, teologi, buku pemikiran, kemudian buku-buku hukum sebagian, dan lain-lain. Ini baru buku yang ketiga yang kita tulis dengan gaya anak muda lah, buku yang pop ya. Baik, sebenarnya mengapa saya atau secara umum mengapa manusia ini harus menulis? Itu pertanyaannya. Mengapa manusia harus menulis? Mengapa manusia harus berkarya? Mengapa manusia harus memperjuangkan cita-citanya dan terlibat dalam sejarah, dalam peradaban umat manusia? Itu pertanyaan paling elementer, paling mendasar. Sebenarnya ini kalau kalian pegang dadanya, kalau tidak sempat pegang dengkul tidak apa-apa. Setiap manusia ini secara falsafi, secara filosofis punya kegelisahan eksistensial. Agak sulit bahasanya ya. Setiap orang ini mencemaskan dirinya sendiri. Mengapa? Karena setiap orang, siapapun kita, sebelum kita punya hubungan dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan, mula-mula hubungan yang harus kita bina adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Jadi setiap orang ini punya kegelisahan eksistensial. Saya ini siapa? Hidup ini mau apa? Mau ngapain? Itu setiap orang punya pertanyaan itu. Hanya saja kadang kita mencari jawabannya di sekolah, di pergaulan sosial, di rumah tangga. Saya nyari satu lagi, di malam-malam yang dingin di musim hujan bersama istri saya. Itu saya cari juga maknanya itu. Apa ini sebenarnya? Nah, proses sedemikian ini lazim disebut sebagai enggak ada yang tahu ya. Kalau gitu saya jawab sendiri. Penghayatan akan keberadaan kita atau personalisasi atau proses eksistensi diri kita. Jadi kita ini ada untuk apa, mau ngapain, kita ini siapa, apa rencana kita, itu semua kegelisahan pertanyaan setiap orang. Dan oleh karena kalau kita tidak mendapatkannya bagaimana? Kita harus mencari ke masa lalu. Kita harus mencari di peninggalan-peninggalan sejarah peradaban leluhur kita. Kalau kalian semua kader-kader NU ya mencari di Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencari di Nahdlatul Ulama itu. Kalau kalian mahasiswa Unisda ini ya kalian mencari di sini. Nah, proses pencarian itu kadang panjang, kadang melelahkan, terjal mendaki, penuh onak berduri. Proses pencarian akan kedirian kita itu.
begitu kita memasuki, mengakses untuk menemukan diri kita sendiri, menjawab kegelisahan kita sendiri, maka itu kan ada arsip-arsipnya, ada data-datanya. Itu semua peradaban, sejarah, agama, kemanusiaan, organisasi, semuanya ilmu pengetahuan, dan bahkan Tuhan itu sendiri hadir memperkenalkan diri ya kepada kita melalui ini sudah agak siang, tidak terlalu cerdas ya, tidak apa-apa. Melalui teks, melalui tulisan, itu dia. Maka manusia harus menulis. Mungkin sebagian dari kalian lebih senang mata pelajaran sejarah atau kuliah atau mata pelajaran dulu lah ya. Kalian senang sejarah atau matematika? Kalau kalian senang sejarah, berarti kalian pribadi yang sulit move on di sejarah tok sampean itu. Kalau senang matematika, berarti kalian orang yang masih kacau menghitung masa depannya kan, yang nggak jelas itu. Tapi di IPNU, di IPPNU masa depan kalian jelas, betul nggak itu? Nah itu dia, itu para pencari masa depan yang nggak ketemu-ketemu. Itu dia. Sejarah, agama, ilmu pengetahuan, bahkan Tuhan, keindonesiaan, semuanya memperkenalkan diri datang kepada kita dalam bentuk apa tadi? Teks atau tulisan. Itu mengapa manusia harus menulis? Mengapa manusia harus mengakses? Mula-mula menulis itu kan dimulai dari sekarang seharusnya ya. Dimulai dari membaca. Membaca pada fase yang pertama reading, supaya kita memahami. Teman-teman, kenapa kita harus membaca? Kenapa? Kalau kita membaca, kita setidaknya ketemu dengan 3 hal. Apa itu? Pertama, kita akan ketemu dengan konten, dengan isi bacaan. Jadi kalau Anda membaca Nabi Muhammad bukan orang Arab, kalian akan ketemu dengan konten isi buku ini, satu. Yang kedua, kalian akan bertemu dengan penulisnya, tapi bukan perjumpaan, bukan ketemu biasa, ya perjumpaan yang merubah mind and soul, merubah cara pandang kita, pola pikir dan pola sikap kita. Sudah ada berapa tadi? Ada. Pertama, kalau membaca ketemu dengan isi bacaan. Kalian baca Quran ya setiap hari atau nunggu puasa saja? Kalau ke musola, masjid yang ada koleknya. Kalau tidak ada kolek, pulang lagi. Para pemburu kolek atau takjil gitu ya. Jadi begitu kita membaca buku, kitab suci apa saja, kita akan ketemu dengan isi bacaan. 2, Anda akan ketemu dengan pengarangnya, penulisnya. Kalau baca Quran berarti ketemu dengan nggak terlalu pinter memang kalian ini ya. Ketemu dengan Allah itu. Yang ketiga, kalau kita membaca, kita akan bertemu dengan diri kita sendiri. Sering baca Quran ketemu ayat-ayat tentang munafik, ya kan? Ada ya? Wa iza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Itu ayat bukan untuk orang lain, itu ayat untuk Anda sendiri. Wa minhum may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin. Sebagian kalau ketemu orang beriman mengatakan beriman, tapi padahal mereka tidak beriman. Itu ayat tentang kita sebenarnya. Jadi membaca itu bertemu dengan diri kita sendiri. Artinya untuk inner journey, proses pencarian ke dalam diri dimulai dengan membaca dan lalu menulis. Itulah mengapa saya menulis. Jadi buku-buku saya ini yang terbit belakangan sejak tahun 2012, rata-rata itu status-status di sosial media. Statusnya jangan galau tok, OTW galau. Misalnya OTW kora-kora yang umba-umba. Itu status nggak bermutu yang begitu itu. Seharusnya status Anda itu Anda tulis dan Anda terbitkan jadi buku, itu baru bikin status yang keren begitu itu. Baik, sekarang saya belum bicara itu ya. Saya mau membicarakan isi buku ini sekarang. Nabi Muhammad bukan orang Arab. Ini sebagian orang lalu penasaran, apa betul Nabi Muhammad bukan orang Arab? Itu pertanyaannya. Sebenarnya saya ini pedagang. Boleh dikatakan kapitalis ya, pedagang. Apa kapitalis ya? Pedagang sajalah ya, pedagang. Kapitalis juga ini enggak keren lah, pedagang saja. Karena mbah-mbahnya Nabi itu, Kanjeng Nabi itu pedagang.
Orang kalau penasaran, ini dalam rumus perdagangan Anda perlu tahu, penasaran sama dengan pemasaran, ya. Nah itu dia. Jadi kalau mbak-mbak IPPNU ini membuat rekan-rekan IPNU penasaran, itu sama dengan pemasaran bagi kalian. Kelihatannya pakai sarung ya kayak Mas moderator. Biasanya yang sarungan enggak katokan ya. Tapi enggak apa-apa. Sarung itu akronim ya. Karena buku saya sebelumnya peradaban sarung. Sarung itu singkatan sarang burung itu. Barangkali itu burung kesayangan mertua karena kita punya falsafah, punya ujar-ujar, punya pepatah. Lebih baik satu burung di tangan daripada 10 burung di pohon. Betul enggak Mas moderator itu ya? Nah, nanti supaya diperagakan bagaimana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apakah Nabi Muhammad ini orang Arab? Atau Nabi Muhammad bukan orang Arab? Mbah-mbahnya Kanjeng Nabi itu siapa? Oh iya, sebelumnya ya. Jadi Kanjeng Nabi ini ayahandanya adalah Abdullah, lalu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya, Qusay ini kakeknya Nabi yang keberapa tadi? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay ini yang kelima. Siapa pernah baca Barzanji atau Diba? Kalian semua pasti baca ya, meskipun ini kalau tidak pernah baca berarti kalian bukan IPNU, bukan IPPNU. Kalau membaca Barzanji itu ada redaksi seperti ini. Sumia bi Qusayyin. Mbahnya Kanjeng Nabi yang kelima itu nama aslinya bukan Qusay, ismuhu Mujammi'. Nama aslinya Mujammi'. Sumia bi Qusayyin dikasih nama julukan Sayyid Qusay litaqasihi karena beliau senantiasa berpetualang ila biladi qudaatil qasiyah, menuju negeri-negeri yang jauh. Itu dia. Maka dikasih nama Qusay. Jadi mbahnya Nabi ini petualang. Orang kalau berpetualang, baik petualangan ilmu, petualangan secara antropologis, sosiologis, petualangan secara akademis, intelektual, maupun pendakian spiritual, dia akan mampu menjelajahi peradaban-peradaban yang jauh. Artinya orang itu kalau ngopinya jauh itu pasti keren. Wawasannya luas. Siapa kenal tahu ayam potong, ayam telur ayam pedaging, tahu ya? Itu ayam saja mainnya lintas provinsi dari Lamongan ke Jakarta, gimana? Betul nggak itu? Masa kalian kalah sama ayam mainnya di sini-sini tok ya kan? Nah itu mainnya harus jauh, seperti mbahnya Kanjeng Nabi. Kita teruskan sedikit. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr yang ke-11. Jadi dari Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr itu nama aslinya, julukannya adalah Quraisy. Kenapa disebut Quraisy? Karena ahli di bidang kurs. Kurs ini maknanya bukan Quraisy itu bukan klan apa. Kurs itu maknanya uang atau ekonomi. Maka kurs dolar ya. Bukan kurs yang diet itu, bukan kurs. Kan ada yang enggak diet tapi enggak kurs itu kan, itu yang badannya luas atau melimpah ya. Enggak apa-apa. Ada teman tadi dari Bojonegoro yang dari mana ya? Itu yang badannya luas itu dari istimewa karena dari jauh sudah kelihatan ya, badannya melimpah. Baik. Dinamakan Quraisy karena beliau ahli di bidang perekonomian. Ada ayat, ada surat dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Oleh karena anugerah Tuhan kepada klan, kepada bangsa Quraisy yang mereka senang melakukan rihlah, petualangan. Jadi mbah-mbahnya Nabi ini spasialis. Spasialis maknanya petualang, traveler, adventurer ya. Petualang. Kalau musim dingin syita ke selatan ke Yaman, kalau musim panas soif ke utara. Itu sampai ke Persia, ke Iskandaria, Alexandria Mesir itu sampai ke Persia. Menurut Anda kalau orang berpetualang tadi sudah kita singgung, banyak pengetahuan, banyak pengalaman, kenal peradaban dan lain-lain. Kita tahu Kanjeng Nabi ini umur 7, 9, dan 12 tahun berdagang ke Syam atau Syria.
Jadi Kanjeng Nabi sejak kecil sudah berdagang lintas benua, lintas peradaban. Itu beliau sudah berdagang lintas negara. Kalau sekarang membangun hubungan bilateral dan multilateral. Kalian umur 9 tahun mungkin masih ya mandi di sungai, belum pakai celana, betul ya, ini celana tok ya karena sarung tadi itu. Nah itu dia, sarung itu bungkus-bungkus itu ya, sarung tangan, sarung macam-macam lah itu. Itu dia. Dan Syam ini setidaknya ada 4 atau 5 peradaban. Monggo jenengan baca sejarah-sejarah tentang itu. Misalnya Tarikh ad-Dimashq atau History of the Arab, buku belakangan inilah. Di sana ada 4 sampai 5 peradaban. Ada peradaban Persia, Yunani, Romawi, peradaban atau bangsa Arab itu sendiri, bahkan India, sebagian Cina. Kalau begitu Kanjeng Nabi ini sudah ketemu dengan semua jenis umat manusia dari peradaban-peradaban maju. Kenapa? Karena ini memang tidak terlalu cerdas ya. Karena Kanjeng Nabi disiapkan untuk memimpin dunia, ya. Memimpin apa tadi itu? Ya, memimpin umatnya, betul itu ya, memimpin umatnya. Nah, itu kalau orang bertualang, berdagang lintas negara dan lain. Kalau sekarang Kanjeng Nabi itu dari kecil sudah jualan online lah, itu sudah dagang lintas negara gitu. Kalau sekarang, ya. Nah, also, makanya beliau disebut Quraisy itu. Dan orang-orang yang menguasai dunia ekonomi perdagangan itu punya ketahanan ekonomi, itu yang mula-mula oleh Quran disebut falya'budu rabb hadzal bait. Para tycoon bahasa Inggrisnya, para pemodal, orang-orang yang punya sumber daya ekonomi yang kuat itu suruh nyembah Tuhan. Jadi kalau pemimpin itu sudah nyembah, sudah beragama, nanti akan diikuti oleh orang lain, oleh rakyatnya. Nah, baik. Kemudian poin yang saya tidak sebutkan semua, sebab nanti teman-teman tidak jadi beli ya kan. Nah, itu dia. Baik. Kemudian begini. Belakangan ini saya teruskan dulu mbah-mbahnya Nabi sampai ke Nabi Ibrahim. Tadi sampai Quraisy ya, Fihr bin Fihr bin Malik. Jadi dari Kanjeng Nabi bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidrah bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Itu mbahnya yang ke-36, 35 dan 36. Ismail ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Ibrani, Yisma dan El. Arabisasi dari Yisma adalah Yasma'u, Sami'a Yasma'u. El itu maknanya El itu Allahumma, Tuhan. Dalam bahasa Arab Allahumma. Jadi Yismael atau Ismail orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan. Karena memang leluhur Nabi, Kanjeng Nabi ini berasal dari Ur-Kaldan atau Ur-Kelda dari Babilonia, satu distrik di Babilonia itu, satu peradaban besar di masa lalu. Sama dengan begini, saya orang Jawa, lalu saya pindah ke Sumatera. Nanti anak-anak saya pasti bilang begini, sampean orang mana? Saya orang Jawa, mbak saya orang Jawa. Cuma kebetulan saya lahir di sini. Betul nggak itu? Jadi misalnya mbah-mbah saya orang mana lah, orang Arab. Pasti saya katakan, saya memang lahir di sini, tapi mbah-mbah saya dari Arab. Nah seperti itu. Demikian pula Kanjeng Nabi. Oleh karena itu perilaku syahsiyah, personality, kepribadian dari Kanjeng Nabi sendiri tidak seperti orang Arab kebanyakan. Orang Arab, Arabi, Badui, Badawah, Arab yang jauh, Arab pedalaman, ini di buku ini disinggung, itu al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Wa ajdaru Allah ya'lam hudada ma'dud, macam-macam ya. Orang Arab asli ini paling nifak, paling jauh dari Tuhan, tidak mengenal hukum-hukum Allah, paling ugal-ugalan dan lain-lain. Itu karakter Arab yang sebenarnya, yang sekarang dikopi menjadi sebagian besar dinasti Bani Sa'ud itu yang dibangga-banggakan itu.
oleh sebagian orang-orang yang kepingin Arab, kepingin jadi Arab. Nah, itu dia. Dan buku ini pertanyaan, tanda tanya. Nah, buku ini kan tanda tanya. Jadi buku ini tidak selesai. Ya selesai bukunya ya, tapi buku ini menuntut kajian lebih lanjut supaya Anda nanti mencari jawabannya. Meskipun demikian, kemudian kita berhenti sampai di situ sedikit lagi. Nah sekarang fenomena nanti kita lanjutkan di forum diskusi ya. Fenomena yang ada di Indonesia adalah banyak orang ini, saudara kita sebagian kepingin menjadi Arab. Nah itu dia, Arab tinggenah ya, itu kepingin jadi Arab. Kenapa? Mengapa banyak orang ini tidak tahu bedanya Arab dengan Islam? Seolah-olah kalau Arab itu Islam, Islam ya Arab. Kalau kita anti Arab otomatis anti Islam. Lalu kita yang ras Mongoloid, ras Melayu, orang Jawa ini sebagian besar yang enggak berbakat jenggotan itu kepingin punya jenggot. Pokoknya aksen-aksen Arab itu kita pakai semua. Nah itu dia. Nah sebagian besar saudara kita ingin jadi Arab. Padahal dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu belajar di Arab dan pulang enggak jadi Arab. Bung Hatta, Allah yarham itu belajar di Belanda, pulang enggak jadi orang Eropa. Beliau tetap jadi orang Indonesia. Mengapa kita sekarang tiba-tiba kehilangan keindonesiaan kita? Kepaten obor ya, kehilangan jejak, lalu kita bangga menjadi Arab, menjadi Barat. Kenapa kita malu mengakui bahwa kita Indonesia? Itu dia. Padahal kita lahir di Indonesia. Kita makan minum di Indonesia. Udara yang kita hirup itu udaranya Indonesia. Kemudian tanah di mana kita berpijak itu tanahnya Indonesia. Nanti kalau kita mati dikebumikan, bumi tanah Indonesia lah yang memeluk kita, mendekap kita nanti itu. Kenapa kita tiba-tiba merasa menjadi anak kos, kontrak di Indonesia ini? Lalu dengan alibi bela agama ya, itu dia. Padahal kita tidak bisa beragama dengan baik tanpa bernegara dengan baik. Buku ini arahnya ke sana. Jadi mengkritik orang-orang yang kepingin menjadi Arab, kepingin jadi Cina, kepingin jadi Eropa, kepingin pokoknya menjadi apapun di luar Indonesia. Mereka orang-orang yang minder. Akhirnya apa? Minder ya, inferior di Indonesia. Akhirnya apa? Mereka mencari jalan keluar karena proses pencariannya tadi yang salah. Mereka mengira satu-satunya solusi, satu-satunya jalan keluar untuk segala persoalan itu adalah khilafah. Menurut Anda kalau bodoh solusinya khilafah enggak itu? Solusinya bergabung dengan Ibnu PBNU, PKBT Unisda Lamongan. Nah, itu solusinya. Kalau jomblo solusinya khilafah enggak itu? Apa solusinya itu? Nah, itu dia. Yang para juvisa ya, jomblo fisabilillah. Nanti kalau sampai Ramadan masih jomblo, itu jomblo Lailatul Qadar. Dia lebih sengsara menderita daripada 1000 bulan ya. Lebih ngenes daripada 1000 bulan itu. Ada lagi sekarang jomblo terbaru itu jomblo model fikih, itu jomblo ghanimah, rampasan pacar ya. Jadi nanti ada, silakan rebutan itu. Baik. Satu lagi sebelum kita diskusikan isi buku ini, mereka yang salah faham perihal khilafah itu apa. Jadi salah satu misi Islam selain makarimal akhlak yang memperjuangkan itu, Kanjeng Nabi membasmi, memerangi sektarianisme atau kesukuan. Buktinya apa? Beliau Sayyidina Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Oleh Kanjeng Nabi diganti As-Siddiq. Hilang enggak sukunya itu? At-Taiminya hilang enggak itu? Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab itu Al-Adi, dari suku Adi. Itu oleh Kanjeng Nabi diganti Al-Faruq. Utsman Al-Umawi itu oleh beliau diganti Zunnurain, orang yang punya 2 cahaya, dan Zulhijratain, orang yang hijrah 2 kali ke Abyssinia, Ethiopia, Habasyah, dan ke Yathrib atau ke Madinah itu.
Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi, oleh Kanjeng Nabi diganti Al-Murtado, orang yang diridhoi. Hilang sukunya itu. Nanti ada orang Persia dibully, diejek, dicaci maki terus setiap hari. Salman Al-Farisi. Salman orang Persia. Persia ini identik dengan Majul ya, Majusi atau Zoroaster. Alhamdulillah. Siapa yang jawab Majusi tadi itu? Ya, tepuk tangan untuk ini lumayan ini ya. Saya nggak tahu yang mana, pokoknya tepuk tangan saja. Tapi kelihatannya yang berkumis itu. Semoga itu menjadi the most wanted menantu 2000 ini ya. Sekarang wajahnya kurang diminati segala jenis calon mertua, enggak apa-apa. Tapi setelah ikut pelantikan dan bedah buku dan makes. Apa makes lama ini? Kesetiaan ya kan? Bayangkan ke NU saja kalian setia kok. NU saja dibela, apalagi cuma kamu ya kan? Nah, itu dia. Kok enggak ada yang tepuk tangan ya? Tadi sampai di mana? Oh, suku ya. Hilang kesukuan kan? Jadi Salman oleh Kanjeng Nabi mulai sekarang jangan panggil orang Persia, panggil Salman Alu Muhammadi. Salman keluarga Muhammad. Orang tidak berani membuli lagi setelah itu. Hilang kan kesukuan itu. Khalifah yang keempat tidak pakai suku semua. 1 sampai ke 4 Khulafaur Rasyidin. Sudah. Setelah ganti dinasti, empire, daulah, imperium, mulai suku bangkit lagi. Umawi. Siapa pendirinya? Bani Umayyah itu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Hashim. Nanti ganti Abbasiyah, suku lagi itu. Ganti Saljuk, Mamluk, kemudian Ayyubiyah, lalu Ottoman, itu semua suku. Kanjeng Nabi memerangi kesukuan atau etnosentrisme. Khilafah versi HT Hizbut Tahrir atau HTI mau membangkitkan lagi kesukuan. Menurut Anda, khilafah versi HTI atau HT itu ingkar sunnah atau tidak? Ingkar sunnah. Karena Nabi memerangi kesukuan. Tidak apa-apa, mungkin belum ngopi beliau. Kanjeng Nabi ini memerangi kesukuan. Kita semua satu, tidak ada beda orang Arab dan non-Arab. Artinya kita semua satu bangsa. Itu kan nasionalisme atau patriotisme tadi. Versi HT mau dibangkitkan lagi kesukuan itu. Nah, itu sebagian dikritik. Sebenarnya sembari jawab adzan ya. Nanti ya kalau mau adzan sendiri dijawab sendiri tidak apa-apa. Saya teruskan sedikit. Sudah, satu lagi. Kemudian Indonesia ini sekarang belakangan ini 10-20 tahun reformasi lah ya, kita bisa hitung dari sana. 22 tahun ini marak dibanjiri dengan ormas-ormas Islam yang coraknya dua. Apa coraknya? Coraknya adalah selain sektarianisme kesukuan adalah fundamentalisme. Kita runut sejarahnya sedikit. Setelah tembok Berlin runtuh, setelah komunisme internasional 1992 ini runtuh, Soviet hancur ya, dihancurkan dengan politik adu domba Amerika. Hantu internasional yang namanya komunisme runtuh. Jadi komunisme itu umurnya 72 tahun. Jadi komunisme berdiri 1920, meninggal rest in peace 1992. Jadi almarhum resmi menjadi almarhum 1992. Jadi kalau sekarang ada isu komunis, itu isu tidak laku. Hilang kan? Kalau komunisme sudah hilang, kapitalisme punya musuh enggak itu? Sejak Perang Dingin 1947, 49, 2 ini kan, Barat kapitalisme, Timur atau Soviet, Uni Soviet itu komunisme. Enggak ada lawan kan? Akhirnya Barat ini bikin lawan tandingan. Apa namanya? Yakni fundamentalisme agama di satu sisi dan sektarianisme di sisi lain. Jadi ormas-ormas yang lahir di Indonesia pasca runtuhnya Soviet, pasca runtuhnya tembok Berlin, coraknya dua. Kalau enggak sektarianisme, fundamentalisme. Silakan sebutkan apa saja itu.
yang berdiri pada rentang tahun itu ya, 92 ke atas sampai menjelang reformasi pasti 2 itu. Terserah apa namanya, ormas pendungan kah, pasukan nasi bungkus, panas bung, pasukan celana cingkrang, apapun namanya pasti tentang 2 itu. Nah, ini nanti menyusup ke NU, ke Muhammadiyah, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, dan merusak, melakukan politik pembusukan dari dalam. Lalu kita mendapati kalau jidatnya tidak hitam, tidak nyunah. Kalau mau ikut sunnah Nabi itu pakai surban segede parabola, jenggotnya sampai lutut, jidatnya baru keluar dari bengkel ketok jidat, ada jidatnya hitam 3 misalnya itu. Atau Dragon Ball itu berapa? 12 ya, nah itu dia. Kayak main itu kan, domino kan itu, nah itu dia. Nah seperti itu. Dan itu fakta itu terjadi sampai sekarang. Apakah gerakan politik, gerakan agama, sosial budaya, gerakan-gerakan di sosmed pasti tentang 2 tadi itu. Dan mereka membawa-bawa agama. Kalau menolak mereka seolah menolak agama, itu dia. Ini Gus Dur sudah lama memperingatkan ini. Gus Dur sejak 84 itu sudah memperingatkan, sudah punya pemikiran pribumisasi Islam. Lalu sekarang kita panen ya dari ulah mereka itu, dan ramai sekali. Apakah mulai Pilgub Jakarta, Pilpres kemarin, itu semua gorengan isunya tentang itu, isu-isu tidak laku semua. Yang membuat kita tidak produktif. Oleh karena itu, kader Ibnu IPBNU harus cerdas. Dengan kalau punya anak semua nanti yang paling cerdas masukkan Ibnu IPBNU, wakafkan untuk NU itu. Sekarang kan orang salah cara berpikir itu. Anaknya kalau tidak lulus sekolah SMP negeri, tes SMP negeri, SMA negeri, kuliah nanti sekolah di mana? Sekolah di pondok. Tidak diterima kuliah di kampus di mana, misalnya kalau saya pernah kuliah di Barat ya, di Australia. Tidak diterima kuliah di mana, misalnya kuliahnya di kampus-kampus itu ya, Unisda, kampus seperti itu. Kenapa anak-anak yang tidak cerdas yang dimasukkan ke NU? Kiai Wahid Hasyim, Mbah Sahal, saya pernah berguru langsung ya karena mondok di Maslakul Huda di Pati itu. Kiai Hasan Samsul Arifin, Mbah Hasyim, mereka kader-kader cerdas jenius yang kecintaannya kepada tanah airnya luar biasa, juga kepada agamanya, itu yang diwakafkan ke NU, makanya NU itu jaya. Ini kesalahan mengapa NU mengalami kemunduran. Yang bodoh-bodoh itu. Sudah mondok 16 tahun, sekolahnya masih PAI. Goyah nuklir gitu loh. Yang keren sedikit sekolahnya, ya kan? Nah, tapi enggak apa-apa, Pak. Saya terlanjur, Pak. Enggak apa-apa, sudah kadung kan. Sekali-kali teknik sipil itu. Yang keren lah nuklir itu. Keren sedikit kimia, meskipun kalian sulit mencari reaksi-reaksi kimia ya. Nah, itu dia. Tapi enggak apa-apa. Nah, bayangkan kalau yang bodoh-bodoh masuk NU, bagaimana masa depan agama? Kenapa ada radikalisme di Indonesia? Karena selama Orde Baru NU tidak dilibatkan dalam pendidikan agama. Gimana itu? Itu yang terjadi, puritanisme, sektarianisme, fundamentalisme. Kenapa? Karena NU tidak mewarnai pendidikan agama. Pesantren ke pinggir. Kiai tidak punya tempat. Dulu kiai itu tugasnya apa sih? Tugasnya kiai itu apa? Tugasnya acara terakhir, penutup strip doa. Ya kan? Pol jadi mudin itu tidak bisa, jadi bupati jadi tidak bisa itu. Nah sekarang sudah bangkit anak-anak muda NU itu. Saya kira itu ya sedikit, monggo nanti didiskusikan. Anda tidak boleh setuju dengan pendapat saya, setuju tidak penting, yang penting beli bukunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, terima kasih.